dengan lemparan batu yang ternyata dengan batu yang dilemparkan oleh Nabi Daud alaihissalam dan mengenai Raja Jalut sampai terkapar, bahkan sampai mati dengan sebabnya. Padahal kita tahu Raja Jalut adalah seorang raja yang kekar tubuhnya dan gagah perkasa. Namun dengan izin Allah Subhanahu wa taala dia terbunuh hanya lantaran bukan karena senjata tajam, namun hanya dengan lemparan batu yang dilakukan oleh Nabi Daud alaihissalam. Maka kemenangan diraih oleh pasukan Raja Talut, walaupun tentu tidak sebanding kekuatannya, personilnya. Namun Allah menyatakan bahwasanya kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Betapa banyak yakni kelompok yang sedikit dari kalangan orang yang beriman bisa mengalahkan kelompok yang banyak dari kalangan orang-orang kafir dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu bahwasanya innan nasra biyadillah, sesungguhnya kemenangan itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menjanjikan untuk para rasulnya dan orang-orang yang beriman akan menolong mereka. Dan tentunya apabila Allah menolong, maka tidak ada kekuatan apapun yang bisa mengalahkannya. Dan ini sunnatullah, saudara sekalian, akan terus berlaku sampai hari kiamat, bahwa Allah akan menolong para hambanya yang beriman. Jadi sekalian, Allah Subhanahu wa taala melarang kita orang yang beriman agar jangan takut kepada para musuh, walau sehebat apapun para musuh itu. Ya, fala takhshawhum wakhshawni, maka jangan kalian takut kepada mereka, akan tetapi takutlah kalian hanya kepadaku saja. Saudara sekalian, andai kata Allah menghendaki untuk membinasakan para musuh itu, maka akan dengan mudahnya Allah binasakan tanpa usaha kita, tanpa perjuangan kita. Namun tentu tidak demikian. Allah hendak menguji para hambanya yang beriman terlebih dahulu, sampai di mana kesabaran mereka dan keteguhan serta kesungguhan mereka dan upaya usaha mereka untuk membela agama Allah ini. Baru kemudian Allah datangkan pertolongan, seperti yang terjadi juga yang sekarang saudara kita sedang diuji dengan ujian yang berat yang ada di Gaza, di Palestina, ataupun di berbagai
belahan bumi. Mereka dibantai dengan seenaknya, tidak peduli dan tidak dianggap layaknya mereka itu seorang sebagai manusia. Bahkan para musuh itu memperlakukan saudara kita kaum muslimin, kapan saja mereka mau membunuh atau menembak, maka mereka lakukan walaupun tanpa salah dan tanpa dosa. Tidak peduli anak-anak, wanita, orang yang sudah lemah karena faktor usia, dan orang yang tidak ikut-ikutan sebagai tentara, mereka membantainya dengan semaunya. Itulah kejamnya musuh-musuh Islam, orang-orang kafir, baik ahli kitab Yahudi maupun Nasrani, ataupun bahkan orang-orang musyrik selain mereka. Dan tentunya Allah tidak tidur. Allah Maha tahu, Maha melihat. Bukan berarti Allah membiarkan kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang kafir tersebut terhadap para hambanya yang beriman dan bertakwa. Makanya sekalian, sedang terjadi bahkan viral di hari Selasa, Donald Trump, presiden Amerika terpilih, mengancam bahwasanya pasukan Hamas harus membebaskan sandera Israel sebelum dia dilantik. Kalau di hari dia dilantik jadi presiden resmi, presiden Amerika, tidak juga para sandera itu dilepaskan, maka dia mengatakan akan ku jadikan, ya, bukan hanya Gaza tapi Timur Tengah sebagai neraka konon katanya. Hari Rabunya, besoknya malah mereka yang negeri mereka yang menjadi neraka. Kebakaran yang luar biasa yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Lebih dari 12.000 rumah mewah dan gedung-gedung terbakar, ludes, hangus. Dan anehnya, begitu gedung yang sangat kokoh tersebut menjadi puing-puing, tinggal pondasi saja, seperti rumahnya orang-orang Gaza yang dibom oleh Israel. Dan sudah 10 orang lebih yang terbakar hidup-hidup dari mereka. Lebih dari 200.000 yang mengungsi. Bahkan seorang aktor yang begitu kompor-kompor pasukan Israel agar jangan ragu untuk menghabisi semua, ya, orang Palestina, orang Gaza, Allah bakar rumahnya, hangus, dan dia menangis, menangis, padahal dialah yang menjadi provokator untuk membakar hidup-hidup dan membasmi seluruh, ya, penduduk Gaza. Allah buktikan, al jaza'u min jinsil amal, balasan itu tergantung daripada amal perbuatan. Dan anehnya,
api tersebut saya perhatikan itu walaupun disemprot pakai air blangwir, damkar, itu nggak mati. Ya, mengerikan. Ya, nyalanya itu bagaikan sesuatu yang disiram bensin kemudian nyala, padahal gedung-gedung mereka itu rumah-rumahnya adalah rumah-rumah yang kokoh, beton, tapi nggak tersisa, hancur semuanya, tinggal pondasi. Dan kekuatan semua dikerahkan, tidak bisa dicegah api itu. Ditambah lagi angin yang sangat kencang yang mempercepat penyebaran kebakaran itu, luar biasa. Dan ini balasan dari Allah. Ini adalah azab Allah yang Allah buktikan betapa besar kerugiannya. Bahkan airnya itu menjadi kering. Subhanallah, air yang sedang sangat dibutuhkan oleh mereka untuk memadamkan kebakaran itu menjadi kering. Sebagaimana saudara kita di Gaza susah untuk mendapatkan air, bahkan tentunya apalagi makanan, ya, tempat tinggal atau apapun, ya, yang begitu mereka untuk bertahan hidup saja susah. Nah, nampaknya sekarang mereka, masyarakat Amerika Serikat, sudah mulai merasakan penderitaan itu. Pahitnya rumah-rumah mereka hancur dan bahkan harta kekayaan mereka ludes, dan mereka baru merasakan penderitaan yang seperti itu. Saudara sekalian, Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Ya. Walaupun tanpa melalui nuklir ataupun apa namanya, roket atau apapun senjata, cukup dengan api yang Allah datangkan. Konon penyebabnya adalah melalui petir, kemudian menjadi kebakaran yang sangat luar biasa. Oleh karena itu sekalian, kita ini yang penting dituntut oleh Allah usaha, pengorbanan dan perjuangan untuk membela agamanya. Ingat, kemenangan, pertolongan ada di tangan Allah. Makanya Allah menyuruh kita untuk apa? Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Dan persiapkan oleh kalian semua untuk menghadapi musuh-musuh tersebut apa yang kalian sanggupi dari kekuatan. Apa yang kalian mampu, yang penting galang kekuatan itu untuk menghadapi musuh. Yang penting ada usaha dan perjuangan atau pengorbanan. Jangan dilihat, wah musuh lebih hebat, lebih canggih, lebih apalah segala-galanya. Kita istilahnya baru bisa bikin ketepel aja. Ya kalau kita mampunya bikin ketepel, ya enggak apa-apa, lakukan. Ya. Wa ma ramaita idz ramaita walakinallaha rama. Tidaklah engkau melempar atau memanah ketika engkau memanah, melainkan Allah yang
melemparnya atau memanahnya. Yang penting kita usaha untuk melempar senjata kita. Hakikatnya Allah yang melemparnya, ya. Sehingga banyak didapati keajaiban-keajaiban dalam peperangan antara mujahidin dengan pasukan kafir itu. Dan itu semua dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu semua kemudian Allah katakan di ayat ini, tilka ayatullah. Itulah ayat-ayat Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, baik yang ada di alam semesta, bahkan di saat peperangan sekalipun itu Allah buktikan tanda-tanda kekuasaannya, yang sehingga orang-orang yang beriman menang dan bisa mengalahkan orang-orang kafir. Najluha, yang kami Allah membacakannya, alaika, atas dirimu wahai Muhammad SAW, bil haqqi, dengan sebenar-benarnya. Apa yang Allah ceritakan, apa yang Allah kisahkan, apa yang Allah bacakan pasti benar, bukan fiktif dan bukan dongeng ataupun cerita yang dibikin-bikin. Tidak, semuanya adalah kebenaran dan sesuai dengan fakta kenyataan. Oleh karena itu, saudara sekalian, kita orang beriman wajib membenarkan, mempercayai dan mengimani apapun yang Allah dan Rasulnya sampaikan, ajarkan kepada kita, dan tidak boleh ragu sedikit pun. Orang-orang yang meragukan kebenaran Al-Quran ataupun hadis-hadis yang sahih, yang kemudian mereka berani mengkritiknya. Al-Quran dikritik. Pernah dengar ada orang yang dengan sombongnya, dengan congkaknya mengkritik Al-Quran? Al-Quran itu kurang sesuai, tidak tepat, harusnya begini, bukan begini. Seakan-akan dia lebih pintar daripada Allah dan Rasulnya. Dan itu para tokoh liberal, Islam liberal. Bahkan saya dengar ya, ketua ormas Islam terbesar mengatakan bahwa saya akan merevisi Al-Quran. Pernah baca beritanya? Al-Quran pengen direvisi. Na'udzubillah min dzalik. Sombong banget, ya, sok lebih hebat daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang semacam inilah manusia-manusia yang terkutuk, terlaknat, dan menjadi murtad dari Islam. Kenapa? Karena meragukan kebenaran Al-Quran atau mengingkari kebenaran Al-Quran dan mendustakannya. Maka ini bisa menjadi murtad dari Islam walaupun segudang gelarnya, profesor, doktor, apalah, ya, atau imam besar atau apalah, ya. Selagi dia berani mencelah Al-Quran, meragukan kebenaran Al-Quran, yang sehingga Al-Quran perlu dikritik dan direvisi, itu sudah cukup bukti bahwa yang bersangkutan telah kafir, murtad dari Islam, karena tidak mengimani Al-Quran sebagaimana semestinya. Maka hati-hati sekalian, ya. Bukannya Al-Quran ditadaburi, difahami, dikaji dan diamalkan,
ditaati, ini malah diingkari. Wa innaka, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad SAW, laminal mursalin, sungguh ya termasuk orang yang diutus oleh Allah, yaitu dari para rasul yang ada yang Allah utus. Engkau adalah salah satunya wahai Muhammad SAW. Ya, wa innaka laminal mursalin, dan sungguhnya engkau wahai Muhammad SAW sungguh-sungguh termasuk orang yang diutus oleh Allah, dengan tentunya mukjizat dan membawa kebenaran. Allah menyatakan sungguh-sungguh, kemudian diingkari, bahkan dinista, dihina Rasulullah SAW tersebut. Maka inilah yang menjadi musuh Islam, musuh Allah dan musuh Rasulnya. Maka sangat layak untuk dicap, kalaupun ngakunya muslim, maka cukup kita hukumi dia adalah seorang munafik, hanya pura-pura Islam, namun hakikatnya sangat benci sama Islam, bahkan memusuhi Islam. Inilah tokoh-tokoh munafik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, tilkar rusulu, itulah para rasul, para utusan Allah. Di antaranya salah satunya adalah Nabi kita Muhammad SAW. Faddalna, kami Allah telah memberikan kelebihan, keutamaan atau kemuliaan, ba'dahum, terhadap sebagian mereka, ala ba'd, atas sebagian yang lain. Memang derajat kemuliaan para rasul itu berbeda-beda, walaupun Allah katakan la nufarriqu baina ahadim minhum, kami tidak membeda-bedakan salah seorang pun dari mereka para rasul tersebut. Yang dimaksud tidak membeda-bedakan artinya kami mengimani semua para rasul, tidak ada seorang rasul pun yang kami ingkari, yang kami kafiri. Berbeda dengan orang Yahudi, mereka mengimani Nabi Musa tapi mengingkari Nabi Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga orang Nasrani, mereka mengimani Nabi Isa tapi mengkafiri Nabi Muhammad SAW. Kita orang yang beriman mengimani semua para rasul. Nabi Musa kita imani, Nabi Isa kita imani, apalagi Nabi Muhammad SAW. Dan semua para nabi yang Allah utus tidak kami membeda-bedakan satu dengan yang lainnya, melainkan semuanya kami mengimaninya. Ya. Adapun kemuliaan, tingkat kemuliaan para nabi dan para rasul itu, Allah katakan apa? Faddalna ba'dahum ala ba'din. Jadi Allah kasih keutamaan, kemuliaan, kelebihan, tingkatan ya kemuliaannya sebagian mereka para rasul atas sebagian yang lain. Para rasul yang Allah lebihkan dalam hal kemuliaannya dan bahkan kecintaannya disebut dengan Khalil. Dari para rasul yang begitu banyak, hanya 2 orang yang diangkat oleh Allah sebagai Khalilnya, Khalilullah. Ini kemuliaan yang tertinggi dari para rasul, yaitu Nabi kita Muhammad SAW dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. 2 orang ini menjadi Khalilnya Allah, paling tinggi kemuliaannya.
Di antara dua khalil, Nabi kita Muhammad SAW lah yang paling mulia dibanding kemuliaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Kemudian di bawahnya adalah Nabi ulul azmi, ya, minar rusul, yaitu Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 5 orang nabi ini adalah Nabi ulul azmi. Nabi ulul azmi adalah lebih mulia daripada nabi-nabi yang lain yang bukan Nabi ulul azmi. Kemudian tentu para nabi yang berikutnya. Jadi Allah membedakan kemuliaan yang satu di atas sebagian yang lainnya. Adapun kami tidak membeda-bedakan di antara para rasul, maksudnya kami tidak mengingkari seorang rasul pun, melainkan kami semua mengimaninya. Itu maksud daripada tidak membeda-bedakan. Ya, jangan sampai terkesan wah ini ayat bertentangan dong. Kata satu ayat kami tidak membeda-bedakan di antara para rasul, tapi ayat yang lain kami bedakan satu di atas yang lainnya, ya, dalam hal keutamaan, kemuliaan, ya. Nah, jangan seperti itu pemahamannya, ya. Jadi kita faham ayat yang kami tidak membeda-bedakan di antara para rasul, maknanya adalah kami mengimani semuanya, tidak ada satu orang pun yang kami ingkari, sedangkan yakni derajat kemuliaan para rasul itu berbeda-beda. Sampai di sini paham ya, insyaallah. Sehingga kita tidak membenturkan satu ayat dengan ayat yang lain. Di antaranya minhum, dari sebagian mereka para rasul itu, man kalamallah, ya, ada orang yang Allah berbicara langsung. Itu Nabi Musa alaihissalam, ya. Nabi Musa alaihissalam beliaulah di antara rasul yang Allah berbicara langsung kepadanya. Wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah berbicara langsung kepada Nabi Musa alaihissalam, yang kemudian digelari Nabi Musa ini dengan kalimullah, ya, kalimullah, karena Allah berbicara langsung kepada beliau. Wa rafa'a ba'dahum, dan Allah mengangkat, meninggikan sebagian mereka darajat, yakni beberapa derajat kemuliaannya. Wa ataina, dan kami Allah datangkan Isa kepada Nabi Isa alaihissalam, ibna Maryam, yaitu putra Maryam, al-bayinat, keterangan yang jelas berupa mukjizat, ataupun bahkan Allah memberinya kitab Injil. Ditambah lagi wa ayyadnahu, dan kami Allah memperkuatnya dengan biruhil qudus, dengan Ruhul Qudus, yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Ini Nabi Musa yang Allah utus di tengah-tengah Bani Israel, yang diklaim sebagai nabinya orang-orang Yahudi, sedangkan Nabi Isa putra Maryam diklaim sebagai nabinya orang-orang Nasrani yang kemudian dipertuhankan. Walau sya Allah, kalau saja Allah menghendaki, maka tatala, tidaklah saling berperang
alladzina orang-orang yang min ba'dihim dari sepeninggal mereka para rasul tersebut, min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat, setelah datang kepada mereka keterangan yang jelas. Walakin ikhtalafu, akan tetapi mereka berikhtilaf. Nah ini sepeninggal para nabi dan para rasul, termasuk Nabi kita Muhammad SAW, umat ini terpecah, ya, ikhtilaf. Bahkan Nabi mengatakan ikhtalafatil Yahud ila 71 firqah kulluha finnar ila wahidah. Orang Yahudi akan terpecah menjadi 71 golongan, semuanya masuk neraka kecuali satu yang selamat. Iftaraqat, ya maaf ya, iftaraqatil Yahud ila 71 firqah kulluha finnar ila wahidah. Waftaraqatin Nasara ila 72 firqah kulluha finnar ila wahidah. Dan terpecah, ya, orang Nasrani menjadi 72 golongan, semuanya masuk neraka kecuali satu saja yang selamat, yang masuk surga. Wasataftariku hadhil ummah, dan akan terpecah ini umat. Ingat, perpecahan itu terjadi karena ada ikhtilaf, karena adanya perselisihan, ya, maka terjadinya apa? Iftiraq, perpecahan. Umat ini, umatnya Rasulullah SAW, akan terpecah ila 73 firqah, kepada 73 golongan. Kulluha finnar, semuanya masuk neraka ila wahidah, kecuali satu golongan saja yang selamat, yang masuk surga. Semua yang dikecualikan yang satu golongan itu adalah mereka kelompok atau golongan yang betul-betul konsekuen mengikuti ajaran Rasul-Rasul tersebut sebagaimana mestinya. Itu yang kelompok yang selamat, termasuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Satu kelompok yang selamat adalah orang yang mengikuti ajaran beliau dan juga apa yang diamalkan oleh para sahabat, tidak melakukan penyimpangan, kebid'ahan ataupun kesesatan. Itu yang selamat, ya. Dan itu yang kemudian disebut dengan ahlus sunnah wal jamaah. Jadi ahlus sunnah wal jamaah itu ya para sahabat Nabi. Kenapa mereka disebut ahlus sunnah wal jamaah? Ahlus sunnah karena mereka berpegang teguh kepada ajaran Nabi Muhammad SAW, tidak berbuat bid'ah, penyimpangan. Wal jamaah, kenapa disebut dengan jamaah dan jamaah bersatu? Ya karena mereka tidak terjadi iftiraq, perpecahan. Ya, ikhtilaf, kalaupun ada sedikit ikhtilaf tapi tidak menyebabkan iftiraq. Itu sehingga para sahabat Nabi itu dijuluki golongan ahlus sunnah wal jamaah. Dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka itu juga termasuk ahlus sunnah wal jamaah. Makanya kita selalu berdoa di setiap kali sholat, setiap kali rakaat membaca Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang telah engkau jamin kenikmatan atas mereka, yaitu kenikmatan surga yang dimaksudkan. Ya. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang yang dimurkai atas mereka yaitu Yahudi, waladdallin, dan bukan pula jalannya orang yang tersesat yaitu Nasrani. Kita ingin ditunjuki oleh Allah ke jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang telah dijamin kenikmatan surga atas mereka. Siapa? Allah sendiri yang menafsirkannya. Wa may yuti'illah wa rasulah, barang siapa orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim
minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ya, barang siapa yang taat kepada Allah itu taat kepada Al-Qur'an dan juga kepada Rasul, taat kepada Rasul artinya mentaati sunnah-sunnahnya setelah Rasul wafat. Maka mereka itulah, kata Allah, orang-orang yang akan digolongkan, dikelompokkan bersama orang yang telah dijamin kenikmatan surga atas mereka. Siapa mereka? Yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan para solehin. Siapa mereka? Itulah pendahulu kita yang soleh, yang kemudian disebut dengan as-salafu as-soleh. Para pendahulu kita yang soleh, yang dijamin surga oleh Allah. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridho kepada mereka, maksudnya Allah memasukkan mereka ke dalam surganya. Wa radu anhu, dan mereka ridho terhadap Allah, merasa bersyukur atas anugerah surga yang Allah berikan kepada mereka. Itu salafus saleh. Orang yang mengikuti jejak salafus saleh disebut dengan salafi atau salafiyun, ya, dan juga bisa disebut dengan ahlus sunnah wal jamaah karena mereka mengikuti jejak para sahabat, ya, tidak melakukan penyimpangan dari ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, ya, sebagaimana para sahabat Nabi adalah ahlus sunnah, orang yang berpegang teguh dengan ajaran Nabi, ya, sunnah Nabi, ya, tidak membikin-bikin kebidahan. Maka inilah satu golongan yang selamat. Namun anehnya banyak orang yang mengklaim bahwa dirinya adalah ahlus sunnah wal jamaah padahal senang berbuat bid'ah. Nah, ini nggak nyambung, ya. Ngakunya ahlus sunnah wal jamaah tapi perbuatannya senang sama bid'ah. Apa yang nggak diajarkan dan dilakukan oleh para sahabat Nabi dikerjakan, ya, dibikin-bikin sendiri, dikarang-karang sendiri, ya. Mana mungkin mereka itu ahlus sunnah wal jamaah, malah lebih tepatnya ahlus sunnah, ahlul bid'ah berjamaah, lebih tepatnya bukan ahlus sunnah wal jamaah tapi ahlul bid'ah berjamaah, itu lebih tepatnya, ya. Kenapa? Karena tadi sama sekali tidak mau mengikuti jejak para sahabat, ya. Padahal Nabi sudah wanti-wanti, iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hati-hati kalian terhadap perkara yang baru dalam masalah agama, ya, karena setiap perkara yang baru itu adalah bid'ah dan setiap yang bid'ah itu adalah sesat. Dan setiap yang sesat itu masuk neraka. Nah itu celaka semua, masuk neraka semua karena bid'ah, karena sesat, ya, kecuali satu golongan yang selamat yang disebut dengan ahlus sunnah wal jamaah, ya. Nah, singkatannya apa itu? Singkatan ahlus sunnah wal jamaah. Hah? Nggak penting, ya, penamaan mau apa kayak singkatannya apa kayak, yang penting buktinya, itu yang penting. Benar tidak sebagai ahlus sunnah wal jamaah mengikuti Quran dan sunnah Nabi yang sahih, malah mengikuti hadis-hadis yang palsu, hadis-hadis yang dhaif, ya, kemudian mengklaim dirinya ahlus sunnah wal jamaah. Bukan, tapi tepatnya ahlul bid'ah berjamaah, itu baru tepat.